my friend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya apa kabar? Baik semuanya, how are you? Oke, good. Gimana kemarin liburannya hari Minggu? Happy nggak? Benar. Kemana aja liburannya? Ke Banten. Ke rumah, berarti di rumah aja. Terus pada kemana lagi? Di rumah aja, iya. Kita jangan kemana-mana dulu ya, karena kan memang situasinya sedang kurang baik di luar sana. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pimpin doa dulu boleh? Who is the leader? Siapa ketua kelasnya? Boleh, Ziggy. Ziggy silakan pimpin doanya. Come forward. Are you ready, my friend? Yes. Before we study, let's pray together. Bismillah. Getting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ziki. Sebelum kita mulai, kalian sudah siap belum belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Oke. Hari ini Miss Nda mau mengajarkan sesuatu yang baru. Mungkin belum pernah kalian pelajarin, tapi nanti akan kita pelajarin semuanya untuk di grade 5 dan di grade 6. Coba Miss Nda mau tanya, hari ini masuk semuanya kan? Siapa yang hadir? Raja dan Sabia. Oke, Raja masih pemulihan ya dari cederanya ya. Kita doakan semoga teman yang gak masuk hari ini dalam kondisi sehat walafiat selanjutnya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu nasional dulu. Lagu wajib nasional. Sekarang sebelum menyanyikannya, kalian berdiri dulu dong semuanya, boleh? 1, 2, 3, let's go. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar, rakyat adil makmur, pribadilah satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Oke, sudah selesai. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Oke, sebelum dimulai, pasti sudah dengar sedikit demi sedikit ya. Teman kalian mungkin di luar sana ada yang sudah pernah belajar coding, atau di sini ada yang sudah pernah belajar coding di luar? Abi, Adam, di luar sekolah. Abi sama Azam. Oke. Nah, ternyata coding itu bukan cuma sekedar bermain dengan komputer atau bikin kode-kode, masukin kode-kode, bukan hanya sekedar itu. Tapi di sini yang Miss Nda mau ajarkan bukan tentang coding aja. Tapi kita nanti dapat mata pelajaran KKA. Ada yang tahu singkatannya apa KKA? Singkatan dari apa KKA? Ada yang tahu? Coding,
dan komputer. Terus siapa lagi yang tahu? Coding dan komputasional. Apalagi ada yang tahu? Coding dan? Tapi A-nya apa ya? Nah, pernah pakai chat GPT nggak di rumah? Pernah. Pernah belanja online nggak di rumah? Pernah belanja online nggak di rumah? Pernah pakai Google Translate nggak di rumah? Pernah pakai Maps buat jalan ke sesuatu tempat? Pernah. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial itu artinya kecerdasan buatan. Buatan siapa? Buatan Allah apa buatan manusia? Buatan Allah atau buatan manusia? Buatan manusia. Nah, yang menciptakan manusia siapa? Berarti lebih pintar AI atau manusia? Kenapa? Iya, karena manusia yang menciptakan adalah Allah. Dan AI atau kecerdasan artifisial itu yang menciptakan manusia. Kan kalian tadi misalnya tanya, pernah pakai Google Maps enggak? Atau Maps pernah nggak pakai? Kok Maps bisa ngasih tahu jalan yang benar itu? Ada yang tahu kenapa? Karena sebelumnya tim Google itu jalan dulu di jalan yang mau kamu lewatin. Pernah lihat mobil Google? Yang atasnya ada kameranya? Nah, mereka itu sedang proses memasukkan data ke dalam Maps. Supaya apa? Kalau misalkan nih mau ke mana ya di sini ya? Ke Asodria, ke sekolah kita. Oh, nggak tahu jalannya. Mereka pakai Maps. Nah, sebelum mereka menggunakan Maps itu, ada orang yang menginput data kita dulu. Menginput jalan ini. Dari mana Miss itu yang ditugaskan? Ada yang naik mobil, yang di atas ada kamera tuh, ya kan? Bahkan ada yang naik motor juga. Seperti itu. Nah, tujuan kita belajar KKA hari ini itu supaya kita mampu memahami nih bagaimana sih kita dapat berpikir komputasional, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar belajar kode-kode saja. Nanti kita juga akan belajar resiko-resiko dalam mempelajari kecerdasan artifisial. Boleh nggak sekarang kalau ngerjain PR di rumah, terus kalian pakai chat GPT? Boleh nggak? Ya nggak tambah pinter dong. Miss, boleh. Kita boleh menggunakan chat GPT. Tapi harus bijak, bukan untuk bertanya jawab. Sebelum ke materi inti dan sebelum Miss bagikan LKM, ini udah Miss tampilkan nih tentang berpikir komputasional. Sebelum kalian mikirin ini dulu, kita ice breaking dulu mau? Ice breaking dulu mau biar semangat? Oke, coba grade 5C. Oke, everyone please stand up. Boleh berdiri. Tahu lagu Waka Waka? Nah, ikutin gerakan si Waka Waka ini ya. Oke, can we start? 1, 2, follow dance and more. Yuk, sekarang perhatikan ke depan, Miss Linda. I have a picture. Miss Linda punya sebuah gambar. Yang kalian lihat gambar ini tentang apa ya? Kelas yang berantakan. Saka boleh dimasukin dulu bajunya, Saka. Ya. Nah, kelas yang berantakan. Nah, kira-kira
sebelum kita gunakan kelas ini atau kalian mau melakukan sesuatu di dalam kelas ini, kita harus ngapain? Harus diapain? Kelompok yang ini harus diapain? Nah, coba sekarang setiap kelompok nanti Miss Linda tanya gimana cara bersihinnya, urutannya dari mana dulu? Ya, coba dari kelompoknya Arya. Kelompok Arya lihatin, perhatiin. Kira-kira kalau kita mau bersihin kelas ini dari mana dulu ya? Apanya dulu ya? Dari sampah-sampahnya diapain? Nah, terus? Terus ambil dia. Kursinya balikin ke tempat meja. Oke, balikin ke semula. Coba kalau kelompoknya Ardani yang di sini. Nah, kalau lihat kelas begini harus diapain ya? Apa Zam? Terus? Sapu. Potnya didiriin, terus disapu, lalu? Oke, kacanya dibersihin. Kalau kelompok ini dari mana dulu mau bersihinnya? Coba lihat, perhatikan ke depan. Dari mana dulu mau bersihinnya? Angkat barang-barangnya dulu. Barang apa tapi? Nah, barang apa di situ kan banyak? Apa dulu? Buku. Oke. Nah, kalau kelompok yang Ziggy terakhir. Dari mana dulu ya? Boleh, Abi. Buang kertas bola itu di bawah. Buang kertasnya dulu. Taruh di meja yang di tengah. Ambil buku merah. Ambil buku kuning. Taruh bukunya di meja. Buku hijau taruh bukunya di meja. Ambil penghapus whiteboard itu taruh di whiteboardnya. Oke. Terus ambil kursi guru, rapiin di tempat. Gurunya ambil pot bunga taruh di meja. Oke, makasih Abi. Nah, setelah kelas ini bersih, mau kita apakan ruang kelas ini? Untuk apa ruang kelasnya? Belajar. Selain kegiatan belajar di ruang kelas ini ngapain? Mau apa? Istirahat di kelas. Terus? Mau baca di kelas. Terus? Mau main. Oke, nah. Ternyata yang tadi kalian sebutkan itu adalah bagian dari berpikir komputer. Nah, dari awalnya dulu kalian ambilin sampah-sampahnya. Terus terakhirnya kalian sapu. Itu udah termasuk dari berpikir komputasional. Gak mungkin kan kalau seandainya kalian sapu dulu. Atau mungkin misalkan kalian beresin kursinya dulu tanpa disapu. Nah, yang awalnya dulu tadi udah kalian angkatin, sampah-sampahnya kalian buang, kalian sapu, kalian bersihin, dan kalian rapi-rapikan mejanya. Nah, hari ini yang mau Miss Linda ajarkan adalah tentang berpikir komputasional. Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Pinteran komputer apa manusia sebenarnya? Kenapa? Iya, karena manusia yang membuat. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, berpikir komputasional itu berarti kita bukan harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Bukan. Kalian nggak diminta untuk menjadi robot. Seperti itu. Atau menggunakan instruksi yang ada di komputer. Bukan. Tapi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit. Seperti itu ya. Lanjut next. Dari berpikir komputasional ada 4 pilar. Nah, Miss Linda bagikan dulu LKM-nya setiap kelompok. Nah, dari kelompoknya Azza, Nah, perhatikan ke sini. Dekomposisi. Jadi 4 pilar yang pertama itu ada apa ini? Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, sekarang
Yang dekomposisi dulu. Apa sih dekomposisi itu? Nih, membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat besar banget atau menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Contohnya yang tadi ada gambar ruang kelas. Wah, kok kotor banget ya? Atau berantakan banget. Nah, supaya menjadi lebih kecil masalahnya, kalian kerjakan yang kecil-kecil dulu. Contohnya gini, kalian punya masalah besar, bikin roti bakar selai kacang. Coba yang ada di LKPD kalian, perhatikan. Nah, tapi nggak tahu cara bikinnya. Atau kalian bingung cara bikinnya apa dulu. Nah, sekarang coba di situ setiap kelompok tulisin. Kalian boleh beda-beda ya sama setiap kelompok ya. Tulisin coba setiap kelompok apa aja sih bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti bakar selai kacang. Coba sekarang tulisin. Boleh kerja sama. Kelompok ini. Tulis nama kelompoknya aja siapa di sini. Nah, terus menurut kalian alat dan bahan tambahan untuk membuat roti bakar ini apa ya? Boleh ditulis di sini. Menurut kalian ya. Nama kelompok. Ya, siapa aja namanya? Sudah? Diskusi sama temennya udah? Gak apa-apa, versinya kalian aja boleh kok, boleh. Semuanya, cut attention to Miss Lina, lihat ke depan. Dah, kalau sudah, Miss Lina mau dengar satu persatu dari kelompok yang sudah selesai. Ya, coba yang lain dengarkan baik-baik. Coba kelompoknya Ardani tadi. Coba sekarang sebutin bahan-bahan yang kalian tulis. Kelompok lain perhatikan. Kelompok lain perhatikan. Apakah ada bahan yang sama atau ada yang beda? Ya. Coba kelompok ini disebutkan. Bahannya apa aja, Mas? Roti, selai kacang, sendok, sama kompor. Oke, roti, selai kacang, sendok, dan kompor. Cara membuatnya? Panggang roti sampai kecoklatan. 2. Mengambil roti bakar dari panggangan. 3. Oleskan selai kacang ke roti bakar dengan sendok. Selesai. Ya, selesai. Oke. Kelompok ini ada 4 bahan. Roti, selai kacang, sendok, sama kompor. Berarti manggangnya nggak pakai teflon ya? Langsung ya? Coba, kelompok ini, kelompoknya Ziggy. Alatnya dulu aja. Alatnya apa aja? Roti, selai kacang, toaster, pisau, piring. Oke. Nah, yang tadi di sana roti, selai kacang, sendok, sama kompor. Di sini roti, selai kacang, toaster, pisau, sama piring. Nah, toaster itu pemanggang. Nah, kalau kelompok ini bahannya apa aja, Mas Arya boleh sebutin? Roti, selai hazelnut, mentega, meses, piring. Oke, ada tambahan meses. Oke, kalau kelompoknya Sierra, bahan-bahannya apa aja? Bahannya dulu. Roti, selai kacang, pisau, Sama piring. Oh, rotinya biar sehat di air fryer. Dah, semuanya. Oke. Yuk, perhatikan ke depan semuanya. Intinya adalah cara membuat roti bakar. Tapi kadang ada komposisi yang berbeda-beda. Di kelompoknya Altaf pakainya langsung selai kacang. Karena itu yang disebut dengan dekomposisi.
Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, next sekarang. Semuanya boleh berhenti menulis. Pengenalan pola. Ini mau udah belajar atau dari kelas 2 ya, pengenalan pola, ya kan? Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tujuannya apa? Untuk membuat solusi menjadi lebih efisien dengan menemukan pola yang dapat kita selesaikan. Nah, sekarang ada yang tahu? Ini kan pertama polanya 6, 12, 18. Selanjutnya apa ya? Ah, berarti ini adalah penjumlahan berapa? Penjumlahan berapa? 6. Oke, kita selesaikan sekarang. Berapa lagi selanjutnya? Next. 30. Next. 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 Oke, next. 48. 54. Selanjutnya? Ada lagi, masih 2 lagi. 66 dan terakhir 72. Kalau yang ini polanya berapa ya? 7. Kelompok ini polanya berapa yang ini? 28. Penjumlahan berapa ya? Penjumlahan berapa? Berapa? 7. Berarti ke sini 7. Selanjutnya berarti berapa? 20. 28. Habis 28? 15. Ya. Berapa? 35. Oke, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Nanti kalian juga akan belajar pola dalam pengkodingan. Seperti itu ya. Kalau misalkan polanya udah maju, mundur. Nah, itu nanti akan ada pengulangan seperti itu ya. Intinya untuk pengenalan pola adalah mengidentifikasi pola nih dalam data atau antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Contoh tadi kalian kan menuliskan bahan-bahan membuat selai roti bakar. Awalnya dulu rotinya diapain sebelum dimakan? Dibakar dulu, habis dibakar baru dikasih selai. Itu adalah pola pengulangan. Kalau nanti mau bikin roti bakar, ya caranya begitu lagi. Bisa? Bisa. Next, selanjutnya. Ada abstraksi. Coba sekalian buka lembar keduanya sekarang. Open the second page. Yuk. Lembar kedua. Nah. Lembar kedua namanya abstraksi. Nih, perhatikan ke depan. Grade 5C. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan. Dan konsentrasinya secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Artinya apa? Kalau misalkan sesuatu itu nggak penting, nggak usah diikutin. Kalau sesuatu itu nggak penting, nggak usah dimasukin. Seperti itu. Contoh sekarang, kalau manggang roti bakar butuh kan roti bakar kecil ya. Butuh arang yang banyak nggak? Berarti penting nggak? Bisa di atas kompor pakai teflon aja kan? Iya, itu bisa dihilangkan sama seperti ini. Contoh yang mau Miss Linda kasih adalah, coba kalian lihat di LKPD kalian. Di situ ada instruksi untuk apa? Buatlah denah sekolahmu. Coba sekarang kalian buatin denah sekolah kalian aja. Model jalanannya aja. Kanan kirinya yang tidak terlalu penting tidak usah dimasukkan ke dalam denah tersebut. Bangunan-bangunan yang sekelilingnya nggak penting. Tapi kalian buatin jalannya aja. Contohnya misalkan kita mulainya dari LRT. Dari sebelum LRT itu ada simpang 5. Ada yang dari sini, ada yang dari sana, ada yang masuk ke tol.
lurus lagi kan? Terus ada yang dari Jalan Suluki Cempaka, lurus lagi. Ais posisinya ada di sini misal. Ya kan? Terus lurus lagi di sini. Nah, di sini kan banyak bangunan-bangunan. Kira-kira yang menjadi patokan boleh kalian masukin. Yang nggak jadi patokan, aisnya di mana, hilangkan saja. Coba sekarang, 3 menit. Ayo. Sudah selesai semuanya? Oke. Kalian kan tadi sudah dijelaskan abstraksi ya. Nah, Miss minta untuk membuat peta sekolah kita. Coba boleh tunjukkan petanya? Oke. Di situ ada keterangan apa aja ya dalam peta itu? Ada parkirannya, kemudian ada aula. Nah, oke, sekolah kita yang itu ya. Kemudian ada apa lagi? Oke, di situ di samping sekolah ada apa ya? Tempat apa? Tempat cuci mobil. Jadi itu patokannya ya kalau mau ke AIS ya. Sampingnya adalah tempat cuci mobil. Oke, good. Thank you ya kelompoknya Seira. Makasih. Next, selanjutnya algoritma. Algoritma. Perhatikan. Nah, serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang tadi kalian sudah membuat roti bakar, ya kan? Awalnya sebelum membuat roti bakar, diapain dulu rotinya? Disiapkan. Terus ditaruh di atas, mau di oven boleh, di teflon boleh, ada yang di air fryer, jadi kayak goreng ya, tapi kering sih, jadinya kayak toast gitu kan. Nah, ada yang di toaster, ya kan? Setelah dimasak, baru diolesin secara berurutan. Miss Linda mau tanya, sebelum berangkat sekolah, yang paling pertama kalian lakukan setelah bangun tidur ngapain? Apa? Mandi dulu baru sholat subuh. Setiap hari dilakukan seperti itu nggak? Kan setiap orang berbeda-beda ya. Kalau di sini siapa yang sholat duluan? Nah, setelah sholat supaya karena biar nggak kesiangan ya, jadi sholat dulu. Terus abis itu siapa yang abis itu mandi? Saya. Siap-siap pakai seragam? Saya. Siap-siap sarapan dulu? Beda-beda kan? Ada yang sarapan, ada yang enggak. Itu namanya algoritma. Berurutan. Yang setiap hari kalian seperti itu. Paham di sini? Paham. Coba Miss Linda minta apa ya? Contoh dong kalau pagi Abi dari bangun tidur ngapain dulu tadi? Dari bangun tidur dari bangun tidur sholat subuh. Terus Mandi. Pakai baju. Rapiin kasur. Nonton. Sarapan. Setiap hari begitu? Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Berurutan. Coba yang siapa di sini mandi dulu baru sholat subuh? Coba Hana, Miss Linda mau. Sebutin Hana. Dari pagi bangun tidur ngapain dulu? Beresin kamar. Beresin kamar, terus? Terus habis itu mandi. Sholat subuh. Sarapan. Sholatnya udah tadi. Terus pakai seragam. Oh, berarti tadi sebelum mandi nggak pakai seragam dulu. Ulang. Yuk, Hana. Yang pertama, Hana bangun. Tidur. Terus abis itu? Beresin kamar. Setelah itu? Mandi. Pakai baju dulu kan? Nah, setelah itu? Sholat subuh. Abis itu? Sarapan. Dan
Berangkat ke sekolah. Oke, nah urutannya berbeda. Tapi tujuannya adalah berangkat ke sekolah. Paham sampai di sini? Paham. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini contoh dari dekomposisi yang tadi. Ada tempat yang berantakan, ya kan? Langkah pertamanya disapu dulu lantainya, dikumpulin sampahnya, habis disapu, dibuang sampahnya, baru lantainya dipel. Masa dipel dulu baru disapu? Benar apa salah? Salah. Nah, lanjut lagi. Abstraksi. Nah, yang tadi dari membuat urutan kerja yang Miss bilang tadi mau ke sekolah. Tujuannya adalah ke sekolah. Yang pertama dia mandi dulu. Ada yang sholat subuh dulu baru mandi seperti itu secara berurutan ya. Itu yang disebut dengan algoritma. Nah, manfaatnya apa yang tadi kita pelajari dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Nih, mampu berpikir logis dulu. Sebelum kalian masukin kode-kode, misalkan, oh kira-kira kalau mau menggerakkan 4 kali itu ke kanannya nanti berapa kali? Nanti kalian harus tahu. Berpikirnya secara logis. Kemudian membantu merencanakan sesuatu yang lebih efisien. Kayak tadi mau masak roti bakar. Caranya gimana sih biar lebih mudah, biar lebih gampang? Iya nggak? Iya. Nah, terakhir, membuat menjadi pemecah masalah atau problem solve yang lebih baik. Memecahkan masalah yang tadi. Seperti itu. Meningkatkan kreativitas. Membuat map tadi meningkatkan kreativitas. Nah, oke, itu aja pelajaran hari ini. Sebelum Miss Linda tutup, coba Miss Linda mau tanya. Punya apa ya? Pesawat. Nah, terakhir Miss Linda mau tanya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 pilar dari berpikir komputasional? Abi. Dekomposisi, algoritma, abstraksi, pola. Masih belum berurutan. Sudah betul. Ulang. Siapa yang bisa? Azza. Nggak jadi. Kenapa? Ziggy. Oh, gantian Ziggy. Azam. Dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi. Good job. Pintar. Thank you. Abi udah keren. Nyebutin semuanya. Azam juga tadi udah mau mencoba, Ziggy mau mencoba, Azam juga menyempurnakan. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita belajar berpikir komputasional dulu terkait coding. Paham? Paham. Nah, karena waktunya sudah habis, yes Azam? Karena waktunya sudah habis, sebentar lagi kita break time. Boleh Miss Linda closing dulu? Oke, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi Miss Linda jelaskan secara singkat terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya, praktek role play tentang kecerdasan artifisial. Semangat buat minggu depan, semangat! Semangat, oke. Dari Miss Linda cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata dari Miss Linda, mohon dimaafkan. Boleh dipimpin doa sebelum kita closing, Ziggy? You ready, my friend? Before we finish, let's work together. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka. Finish greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.
And stay healthy, stay happy, everyone. Don't forget eat healthy food and drink a lot of water. Stay safe karena keadaan kita sedang kurang baik di luar, jadi jangan pergi kemana-mana. Stay safe di rumah, oke? Bisa? Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.